oleh Mas Rojak terkait dengan bagaimana alur request surat, baik itu surat tugas ya, khususnya surat tugas eh, dari dosen sampai nanti kembali lagi ke dosen, seperti itu. Mungkin sebelum saya serahkan ke Mas Rojak, ada sedikit arahan dari Bu Dekan, monggo Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Sebenarnya kami berharap Bapak Ibu dosen yang lain hadir. Karena hari ini kami launching persuratan, jadi terkait surat tugas atau surat yang masuk maupun keluar. Saat ini kami tidak lagi menggunakan hard file, tetapi mulai minggu depan kita mulai menggunakan sistem. Jadi kita menggunakan program yang sudah kami siapkan. Dan nanti tanda tangan dekan pun tidak seperti sekarang kami menggunakan tanda tangan BSRE. Tujuan kami adalah untuk memperbaiki sistem yang selama ini Bapak Ibu keluhkan. Jadi di sini nanti jika Bapak Ibu ingin membuat ST, Bapak Ibu tinggal memberikan kepada admin di Prodi, kemudian admin Prodi yang akan menjalankan semuanya hingga surat itu kembali. Nah, Bapak Ibu, jika selama ini Bapak Ibu hanya mendapatkan informasi dari admin Prodi bahwa dekan belum tanda tangan, masih ada di fakultas, nanti Bapak Ibu bisa melacaknya di e-surat ini. Jadi di sini kami hanya menghindari isu-isu yang kadang-kadang tidak Bapak Ibu pahami apa yang ada, seperti surat tugas yang dikembalikan. Kadang-kadang Bapak Ibu merasa ini kok sulit sekali sediakan tanda tangan. Padahal ada hal yang sebenarnya sepele, tetapi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu TU tapi belum bisa. Nah, disinilah nanti di persuratan ini nanti ada coretan-coretan dekan, coretan-coretan kabak TU, apa yang harus diperbaiki. Jadi di sini kita lebih terbuka karena kita juga masih baru, mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu. Untuk format tetap berlink seperti biasanya, tidak ada yang berubah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan hari ini setelah kita sosialisasi cukup 10 menit, J, karena Bapak narasumber yang membantu. Selamat datang, Prof. Iriawan. Nah, di sini nanti saya mohon kehadiran Bapak Ibu juga di workshop yang terkait dengan persiapan Fasilkom dalam memasuki PTNBH. Nah, ini Bapak narasumber sudah hadir, ngapunten. Nah, Bapak Ibu, berikut saya minta Mas Rozak untuk paparan sebentar, kemudian kita masuk kepada workshop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bu Novirina selaku Dekan Ilmu Komputer dan Bu Anin Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Komputer serta Bapak narasumber yang sudah hadir nanti mengisi materi PTNBH. Untuk materi yang persuratan ini cukup sebentar karena pada intinya yang aksi nanti di tendik admin prodi, baik di TU maupun di admin prodi masing-masing. Langsung saja saya mohon izin, dalam rangka UPN PTNBH zona integritas juga untuk memperefektif pekerjaan, kita di fakultas ada terobosan, salah satunya aplikasi surat ini yang ditujukan untuk mempermudah dan bisa trace ke progres setiap surat yang diajukan para Bapak Ibu dosen. Jadi untuk langkah singkatnya, Bapak Ibu dosen tetap mengajukan surat ke admin prodi seperti biasa dengan tidak lupa melampirkan dokumen kegiatan yang sudah diminta, seperti kalau Abdimas ya ada kerjasama dan lain-lain, terus narasumber juga ada ST, undangan dan lain-lain, diserahkan lagi ke admin prodi. Jadi admin prodi itu
nanti input secara langsung ke aplikasi surat ini dan tanpa mobile dari gedung ke depan, gedung kedua, balik lagi. Jadi udah mengurangi langkah-langkah yang itu tadi, kita bisa sama-sama lihat progresnya di aplikasi surat. Untuk pagi ini kesempatan mungkin bisa Budekan dibuka diskusi sedikit gitu ya. Jadi tadi kan dijelaskan Bapak Ibu dosen bisa melihat progresnya sendiri. Mungkin bisa didiskusikan ada opsi gimana kalau ini tergantung koor prodinya masing-masing. Jadi bisa dikasih akses admin prodi itu bisa ngasih akses ke semua dosen atau nanti bakal kita buatkan duplikatnya admin prodi jadi dosen bisa lihat progresnya. Jadi monggo bisa didiskusikan nanti sama Bu Anin dan Bu Novi baiknya gimana. Jadi admin prodi tahu progresnya, dosen tahu progresnya, TU juga tahu progresnya. Dan di aplikasi ini kelebihannya ada catatan. Jadi misal nggak ada miskom lagi, misal ada Bu Dekan mengembalikan atau Bu Nurul mengembalikan, ada revisi di setiap surat tugasnya, ada catatan di samping nanti view surat tugasnya. Bisa diklik coba Mas Haris. Ya. Nah, nanti di deskripsi itu kalau belum ada catatan sama sekali, mengajukan monggo sekreatif mungkin admin prodi atau dosen bisa memberikan note buat apa keperluan surat tugas itu, biar jelas enak membacanya, langsung di inti deskripsinya. Pun nanti surat tugas direvisi, Bu Novi, Bu Nurul selaku TU bisa memberikan catatan kenapa surat tugas itu direvisi. Untuk langkah kalau kita analogikan semua di ACC, itu alurnya dari admin prodi di ACC Bu Nurul, langsung nanti masuk ke ACC Bu Dekan. ACC Bu Dekan itu ada lagi alurnya ke admin dekan. Jadi admin dekan itu gunanya nanti upload ke sistemnya TIK BSRE untuk di ACC Bu Dekan lagi, kembali lagi ke aplikasi ini. Jadi rancunya emang kita harus integrasi sama aplikasinya TIK. Nggak bisa jalan sendiri di aplikasi ini. Tetap harus ada support sistemnya dari TIK buat memunculkan BSRI-nya Bu Dekan. Jadi dalam rangka zona integritas, kita mengejar Fakultas Ilmu Komputernya di langkah awalnya pakai e-surat ini. Mungkin ada langsung pertanyaan atau dibuka diskusi sama Bu Dekan baiknya. Dan kita berharapnya di TU juga banyak masukan nanti waktu di perjalanan berjalannya surat ini baik dari dekan atau langsung dosen langsung. Jadi kalau mau menyampaikan langsung ke TU, ke Bu Nurul bisa, tanpa ke admin prodi atau langsung datang ke Bu Dekan, ada masukan-masukan buat aplikasinya lebih baik lagi. Mungkin Mas Haris bisa itu di surat yang ya ke view yang samping scroll bawah. Nah, itu contoh surat yang udah di ACC dekan, suratnya muncul, nanti di aplikasi setiap admin prodi ada repositorinya riwayat mengajukan, baik itu telah ditandatangani, dikembalikan atau ditolak atau mengajukan ulang pembetulan lagi. Jadi bentuknya barcode salah satu mungkin antisipasi ya duplikat tanda tangan digital yang normal biasa. Jadi kalau di scan munculnya langsung verifikasi dekan dokumen yang dituju yang diajukan. Mungkin dari dekanat Pak Gede atau Bu Anin atau dosen tanya jawab siap. Monggo. Kalau sudah ada e-surat ini, apakah tetap ada surat keterangan tugas seperti biasa itu, atau langsung ST yang keluar Ibu? Mohon izin, mohon arahan. Lalu kemudian, mohon maaf, kalau prosesnya sepanjang itu harus melalui TIK verifikasi dan lain sebagainya,
bagaimana kalau ada undangan yang sifatnya dadakan seperti dari kementerian, mohon izin, biasanya kegiatannya kurang 2 hari, undangannya dikirim hari ini gitu Ibu. Apakah masih bisa secara langsung seperti yang saya lakukan tempo hari itu Ibu? Karena langsung disuruh pesan tiket pesawat, besok lusa langsung dipesankan gitu. Sedangkan kalau melalui ini saya rasa masih butuh proses. Sedangkan di surat undangan dari kementerian itu rata-rata harus melampirkan surat tugas atau minimal surat keterangan tugas. Mohon izin, mohon jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firsa. Terkait dengan suket, sudah kami pikirkan memang Pak. Sebenarnya ini tidak ribet. Mungkin selama ini sebenarnya ribet, tapi tidak pernah terlihat. Nah, terkait surat dadakan, tetap kita menggunakan suket. Hanya saja di sini Pak Firsa, suket masih kita menggunakan manual. Jadi masih tanda tangan saya. Setelah Bapak berkegiatan, mohon kembali laporkan dengan laporan dan suket tersebut, baru kami terbitkan ST yang online begini. Jadi untuk yang dadakan-dadakan tersebut. Karena jangan lupa Bapak Ibu, ST kita mengandung link yang isinya harus Bapak Ibu isi. Nah, ini sama saja. Jadi Bapak Ibu yang selama ini hanya hard file, sekarang kita gunakan link. Harapannya jika Bapak Ibu lupa dengan bukti, pada waktu Bapak Ibu pegang ST ini, Bapak Ibu bisa klik sehingga Bapak Ibu bisa menemukan sendiri buktinya di situ. Ini adalah harapan-harapan kami sehingga bukti-bukti ini tidak ada yang hilang. Gitu. Pak Firsa, nopo sudah terjawab. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Jadi ini sebenarnya simpel. Kami berharap jika ini lancar, sama seperti kita mengembalikan lagi surat tugas ke Bapak Ibu. Artinya dalam waktu 1 hari, jika tidak ada revisi, sudah masuk ke master arsip. Kalau selama ini begitu. Tapi kalau ini masuk ke master arsipnya program. Dan program ini, jika surat tugas Bapak Ibu mengandung Sikoja, kami yang akan memasukkan ke lemari-lemari IKU. Tinggal nanti Tendik Prodi yang harus hafal di mana posisi letak surat Bapak Ibu. Jadi misalnya jadi narasumber yang paling gampang. Maka pasti nanti ST Bapak ada di lemari IKU 5. Itu yang akan kami lakukan. Jadi dengan begini, selain Bapak Ibu memudahkan Bapak Ibu, Tendik pun pada waktu mengisi Sikoja bisa lebih mudah. Itu yang kami harapkan. Kami tahu program ini akan banyak revisi jika memang pada waktu kita berjalan nanti masih ada kendala, monggo. Kami terbuka untuk menerima masukan Bapak Ibu. Begitu. Monggo ada lagi yang ingin disampaikan? So, mungkin Mas Andri, admin Prodi lainnya yang mau ditanyakan. Baik, sekilas perkenalan awal persuratan ini insya Allah akan dijalankan minggu depan, hari Senin. Mohon doanya jadi menuju zona integritas dan PTNBH. Semoga Evika lebih baik, lebih maju. Mohon bantuannya Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Tendik menjadi Evika yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.